Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak hadirin saudara yang pegang kitab, halaman 153. Wa iyyaka an tasqiya qalbaka birradi'i kal ghibati wan namimati wal kalami sayyi wan nadhari ila ma la yahillu wa ghairi dhalik. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada al ulama al musannifin المخلصين خصوصا شيخي عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح بالحضرة مؤلف هذا كتاب شيخ تاج الدين ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى وأدمنا فوعد علينا على أهلنا على أولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركته وبركة علومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرات ما شاء الله قدر كرم هذا كل شيء. يا زين عبد الرزاق محمد علي. يا حجي عبد الحميد شاهد هذا من حبيب علي بن علي بن بسم الله حضرات ما شاء محمد بن بسند بن سميد عبد الله بن كعب هذا شمس الدين كامل. يجي نعمان زين بسم الله حضرات ما شاء محمد بن رحمة الله سبحانه وتعالى عبد الهادي محمد عبد الله فقيه رحمهم الله تعالى وأدمنا فوعد علينا ولأهلنا لأولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنا فوعد علينا على أهلنا على أولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاته وبركات علومه في دار آمين. فإياك أن تسقي قلبك بالرديء كالغيبة والنميمة والكلام السيء والنظر إلى ما لا يحل وغير ذلك فإن القلب لا يحجبه ما خرج منه وإنما يحجبه ما قام فيه فاستنار القلب بأكل الحلال والذكر وتلاوة القرآن وصونه عن النظر ilal kainatil mubahati wal makruhati wal muharramati fala tutallik sa'idal basarika illa limazidi ilmin aw hikmatin. Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah, bil khusus pemanda Bapak Haji Ghazal Musannif segenap DKM, orang tua kita Bapak Haji Syaraf Siddiq, Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bisa hadir kembali kita di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, hidayah dan taufik hingga kita bisa memenuhi tugas kewajiban kita ibadah kepada Allah lewat
Sholat maghrib berjamaah dirangkai dengan duduk sejenak. Kita mendengarkan kalam ulama, kalam hikmah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk perbaikan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin saudara, masih lanjutan kajian kitab Tajul Arus yang kemarin kita sudah membahas bahwasanya orang yang memuliakan orang beriman itu sama seperti memuliakan Allah. Yang menghinakan orang beriman berarti menghinakan Allah. Maksudnya memuliakan orang beriman bagaimana? Ya, kita menghormatinya, tidak menyakitinya. Berarti kita itu memuliakan Allah. Kenapa? Karena orang beriman itu dia orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang menjadi miliknya Allah. Kita semua makhluk miliknya Allah. Kita memuliakan berarti memuliakan si pemilik. Kayak begini, umpama si fulan itu nitip barang sama kita. Sebagai penghormatan kita kepadanya, maka barang yang dia titipin kepada kita rawatin. Kita tidak rusak, tidak biarkan hilang atau bagaimana. Itu berarti kita menghormati si pemiliknya. Begitu juga orang beriman, hatta orang tidak beriman, itu miliknya Allah. Kita tidak boleh serta-merta semau kita menyakitinya. Itu nggak boleh. Nah, itu kalau sampai nanti ada tindakan umpama diberlakukan hukum Islam, dipotong tangannya, kemudian harus dipancung, dihukum mati, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan hukuman tersebut, bukan sekarapnya kita. Dan itu pun bukan kita yang melakukan, ada eksekutornya. Setelah ditetapkan oleh pengadilan. Enggak serta-merta itu kita lakukan sendiri, enggak boleh. Nah, ini itu sendiri ada mekanismenya. Tidak sembarangan. Nah, lanjutnya sekarang itu kemarin dikatakan bahwasanya hati itu menyambung dengan seluruh anggota tubuh kita. Sebagaimana kemarin hati itu diupamakan seperti sumber air yang mengalir kemana-mana. Nah, kalau dalam hadis al-imanu fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bersemayam di dalam hati dan dibuktikan, dijawantahkan iman tersebut dalam amal perbuatan. Jadi aksi, aktivitas orang beriman itu semuanya bagus, nggak ada yang jelek. Ya mulai dari kakinya, tangannya, telinganya, matanya, mulutnya, akalnya, hatinya, itu semuanya dalam rangka kebaikan. Kenapa? Ya karena itu pengejawantahan dari iman yang bersemayam di dalam hati. Orang beriman itu percaya kepada Allah, bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar apa yang kita kerjain, apa yang kita pikirin, apa yang bersemayam di hati kita, Allah tahu. Karena perasaan itu sehingga kita hati-hati. Dulu kan sudah kita bahas, kalau kita mau maksiat silakan, tapi jangan di bumi, jangan di langit. Cari tempat yang Allah kagak lihat, yang Allah gak tahu. Kamu mau maksiat silakan, tapi jangan pakai tenaga, jangan pakai energi yang Allah kasih. Semua tenaga energi Allah yang kasih. Nah, itu tidak sepantasnya digunakan untuk maksiat. Kayak umpama kita punya saudara yang ikut sama kita, tinggal di rumah kita.
semuanya biaya hidupnya kita yang kasih. Lalu diam-diam di sini lu makan, tidur, ngaji, segala ibadah. Jangan lu pikirin, gue tanggung semuanya. Nah, orang yang baik itu pasti dia nggak bertanggung jawab. Tidak akan membuat onar, tidak akan membuat huru hara di rumah tempat dia tinggal. Kalau mau ngaco jangan di sini, cari tempat lain. Ya kira-kira demikian. Ini apa namanya? Karena hati ini menjadi sumber daripada aktivitas anggota tubuh kita. Nah, sementara kalau orang beriman kan begitu, jadi baik semuanya. Kalau dalam Al-Quran kan begitu. Wa amilus shalihat. Ya, orang beriman itu beramal soleh. Wa bil akhirati hum yuqinun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia punya duit infakkan. Kenapa ya? Dia tahu Allah Subhanahu wa taala titipin itu semua. Nah, orang tidak beriman, artinya orang kafir, karena nggak percaya itu ya selagu-lagunya. Hidupnya ngawur. Tidak ada aturan. Nah, itu apa namanya? Kenapa? Karena iman itu, hati itu menjadi apa namanya? Penggerak dari seluruh anggota tubuhnya. Fa iyyaka an tasqiya qalbaka birradi'i fa iyyaka, maka takutlah kamu. An tasqiya qalbaka, jangan sampai memberi minum qalbaka, hatimu, birradi'i, dengan barang yang receh, barang yang jelek, barang yang buruk. Kal ghibati, seperti apa ghibah? Wan namimati, ngadu domba. Wal kalami sayyi, dan ucapan yang buruk. Apa itu ucapan yang buruk? Ya selain ghibah namimah, ya, memaki orang, mencaci orang, memfitnah orang, itu kalam yang buruk. Atau ngomong-ngomongan cabul. Wan nadhari ila ma la yahillu, dan jangan sampai melakukan itu, mengotori hati dengan yang jelek, seperti memandang kepada sesuatu yang tidak halal. Wa ghairi dzalik, dan lain dan sebagainya. Apa yang tidak halal? Ya, memandang aurat wanita yang bukan mahram. Itu tapi kalau dalam muamalah ya enggak apa-apa. Kita beli barang di supermarket, kasirnya perempuan, cakep. Emang kita belinya nunduk? Enggak. Kagak kan? Kita lihat. Yang kagak boleh itu kita ngeliatin, minta nomor HP-nya. Mbak, besok kosong nggak? Jalan nih masa, itu yang kagak boleh. Kalau sekedar muamalah sih nggak ngapa-ngapa. An-nadhari ila ma la yahillu wa ghairi dzalik. Kenapa demikian? Kita jangan sampai memberikan minuman atau asupan nutrisi kepada kita dengan yang buruk. Fa innal qalba, karena sesungguhnya hati, la yahjubuhu, tidaklah menghijabnya, menutupinya. Apa yang tidak menutupinya? Ma kharaja minhu, apa yang keluar dari hati. Wa inna ma yahjubuhu ma qama fihi, wa inna ma, dan bahwasanya yahjubuhu, menutupi hati itu, ma, sesuatu, qama fihi, yang menetap di dalam hati itu. Jadi apa yang keluar, output dari hati itu tidak menutupi mencorongnya hati, tetapi yang menutupi bias iman yang baik dalam hati itu apa? Sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati. Jadi omongan yang kotor, pandangan mata yang cabul, lisan yang kuping yang nggak karu-karuan, itu semuanya keluar dari hati, tidak menutupi hati, tidak menutupi bias sinarnya hati, tapi yang menutupi yang di sini, yang di dalam hati itu. Sifat-sifat itu tadi, senang kepada berbuatan maksiat. Ada orang senang melakukan perbuatan maksiat. Kalau mudah-mudahan kita ini senang melakukan kebaikan. Baca Quran nikmat, ngaji nikmat,
zikiran nikmat, salawatan nikmat, tahlilan nikmat, sedekah nikmat, tidak jadi beban, jadi enteng saja tuh, mengalir secara mudah. Nah, itu berarti kita merasakan kenikmatan dalam ibadah. Sebab ada juga orang yang maksiat itu nikmat, merasakan kenikmatan dalam maksiat. Nah, itu jadi jangan sampai kita kayak begitu, merasa maksiat itu nikmat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang ketika melaksanakan kebaikan kita merasakan nikmat di situ. Jadi yang menutupi bias cahaya iman di hati itu apa? Ya sifat-sifat buruk yang ada di hati tadi. Fastinaratul qalbi bi aqlil halali wa zikri wa tilawatil qur'ani wa saunihi anin nazar ila al-kainatil mubahat wal makruhati wal muharramati. Nah, itu jadi hati itu tertutup. Sinar hati itu tertutup. Kenapa? Dengan apa yang ada di hati kita yang menutup sinar hati kita. Nah, sekarang supaya hati kita itu bersinar seperti apa? Kan kita suka baca doa, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana, terangilah, sinarilah qulubana hati kami. Binuri hidayatika, dengan cahaya hidayah engkau. Kama nawartal ardo, sebagaimana engkau cahaya sinari terangi al ardo bumi. Binuri syamsika, dengan matahari engkau. Jadi abadan forever, selamanya. Di bumi ini sejak Allah ciptakan sampai nanti kiamat itu selalu terang waktu siang dan gelap waktu malam, itu selalu berputar. Nah, kita juga minta kepada Allah agar hati kita dikasih cahaya hidayah, petunjuk, nah, sehingga pada melakukan kebaikan itu gampang saja. Nih. Nah, caranya supaya hati kita bersinar, wastinaratul qalbi, dan upaya menyinari hati dengan cara apa? Biaklil halali, dengan makan barang yang halal. Halal li zatihi, atau halal karena cara memperolehnya. Barang yang halal yaitu buah-buahan, semuanya halal kecuali kecubung karena bikin orang mabok. Tuh, semua sayuran boleh dimakan, yang kagak boleh dimakan ganja. Meskipun di Aceh jadi bahan buat bumbu masak. Nah, saya pernah diundang orang Aceh, cerita mereka, di rumah kami itu biasa kita nanam ganja, bukan untuk salah gunakan, buat masak. Di daging kalau masak pakai ganja, nikmatnya luar biasa. Makan ketika nambah, saking enaknya. Tapi saya belum pernah nyoba. Karena nggak disidangi makanan yang dimasak pakai ganja. Dan kalau ketagihan susah nyarinya kita. Saya tangkap soal polis, Haji Soleh beli ganja, buat masak. Aduh, repot orang. Nah, ini kata mereka tuh, nah, ini halal lizatihi. Nah, yang haram ada juga yang halal cara memperolehnya. Ya seperti kita duitnya kita boleh bekerja, kita menyewakan tempat, kita punya masukan, kita berdagang, kita bekerja, apa saja itu penghasilan kita yang halal. Nah, itu barang yang kita beli ya halal. Nah sekarang tuh kan lagi heboh tuh, di bank ada duit 285 triliun. Jadi duit gubernur, duit pemerintah daerah taruh di bank. Itu ngasilin bunganya. Nah, bunganya tuh kalau triliunan ya bunganya miliaran. Nah, itu gimana tuh? Dia ya korupsi juga.
Nah, ini apa namanya? Karena penghasilan yang enggak halal, ya barang yang dibeli dengan duit halal jadi haram. Nih. Nah, itu supaya hati kita bersinar bagaimana? Ya dengan makan makanan yang halal. Halal lizatihi, halal dengan cara memperolehnya. Itu nasi uduk halal. Boleh nyolong, ya haram. Cara bukan nasi uduknya yang halal, yang haram bukan. Karena dia memperolehnya nggak bener dengan cara haram, ya jadi haram. Zatnya sih halal. Ya kecuali ya kalau memang dari zatnya haram, mau diapain juga tetap haram. Daging babi kan haram. Kita beli, ikhlas belinya, ya tetap haram, nggak jadi halal. Minum minuman keras, nah itu haram zatnya. Kita beli dengan cara duitnya duit boleh apa ngaji nih. Dihadiahin sama muridnya, beli minuman keras, duitnya halal. Ya barangnya haram tetap haram, mau bagaimana caranya? Apalagi minuman keras ini boleh nyolong. Udah double tuh haram. Dengan cara halal aja tetap haram. Jadi supaya hati kita itu bersinar, menampakkan apa namanya kebaikan-kebaikan. Nah itu dengan apa ya? Cara yang pertama dengan cara makan yang halal. Itu sampai-sampai dalam kitab Qom itu yang sudah saya terjemah, tinggal cetak, tapi masih dalam tahap editing. Saya lagi ngedit tulisan, barangkali ada yang salah. Itu ada doa-doa yang diajarkan ulama ketika kita diajak makan seseorang. Ya jangan sampai kita sih husnuzon, orang yang ajak makan kita orang bener, duitnya duit bener. Nah, sampai saya pernah ketemu seseorang itu, tenang aja Pak Ustadz, yang saya kasih Pak Ustadz itu halal kok. Sampai ngomong begitu. Nah ini apa namanya doanya itu, ya Allah kalau sampai makanan si fulan ini halal, ya tetapkan di hatiku, jadikan energi positif untuk melaksanakan kebaikan. Kalau dia duitnya nggak halal, maka jangan sampai makanan itu bertahan di tubuh saya alias muntah. Atau kalau tetap memang bertahan di tubuh saya, maka ampunilah saya, jangan sampai makanan ini menggiring saya untuk melakukan kemaksiatan. Itu. Jadi hati kotor. Yang pertama makan yang halal ini penting, makanan dan minuman. Yang kedua, wazikri, berzikir. Zikir wa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, sholawatan, apa saja tuh. Jadi biar hati kita mencorong. Wa tilawatil Qur'ani, dan baca Quran. Ini 3 nih, makan yang halal, zikir, baca Quran. Wa saunihi 'anil nadhari ilal kainatil mubahati wal makruhati wal muharramati, wa saunihi, dan menjaga hati 'anil nadhari ilal kainati, dari memandang segala sesuatu kainat yang wujud, al mubahati, yang itu mubah, wal makruhati, dari yang makruh, wal muharramati, dari yang haram. Jadi hati dijaga dari benda-benda yang mubah, yang makruh maupun yang halal, yang haram. Jadi kalau boleh dilihat yang halal, yang mubah saja sampai jangan, apalagi makruh dan yang haram. Fala tutalliq sa'ida basarika illa limazidi ilmin aw hikmatin. Fala tutalliq, maka jangan kamu lepas liarkan, jangan dilepas, sa'ida basarika, hasil buruan matamu, penglihatan matamu, illa limazidi ilmin, kecuali
untuk menambahkan pengetahuan au hikmatin atau hikmah. Jadi mata kita ini jangan diumbar untuk apa aja kita lihat, kecuali untuk apa? Untuk nambah pengetahuan atau hikmah. Contoh begini, Pak, itu ulama zaman dulu menjelaskan tentang kelamin laki-laki. Emang dia kagak lihat itu? Ada kulupnya. Terus sampai ulama jelasin keluarnya air kencing sama keluar mandi itu lubang kelamin kita itu 2. Emang pernah kita lihat? Kagak kan? Kita dengar baca itu dari ulama. Ulama itu jelasin. Apa terus tidak ada melakukan penelitian? Kalau tidak melakukan penelitian sembrono itu. Ilmuwan kok tidak melakukan penelitian? Pasti dilakukan penelitian. Dan itu dilakukan. Tujuannya apa? Untuk nambah ilmu dan hikmah. Kita jadi tahu. Kita nggak perlu ngeliatin perabotan kita mana lubangnya ya. Ini juga perempuan. Dalam bab pernikah. Itu istri boleh dipulangin. Jadi kita kawin dengan perempuan, boleh itu kita pulangin. Kenapa? Kelaminnya itu tertutup tulang. Dan ada yang tertutup daging. Itu farjinya perempuan. Lah terus apa gawene kawin karo wedok ora iso dijima. Jadi pulangin. Jadi kita menikah dengan perempuan. Di kelamin perempuan itu enggak tembus penetrasi, enggak bisa karena tertutup daging, tertutup tulang, ada yang tertutup daging. Nah, gimana boleh dan itu gimana ulama tahunya kalau tanpa melakukan survei dan penelitian? Nah, itu ternyata saya dapat laporan. Ada seseorang cerita keponakannya itu bercerai dengan istrinya. Kenapa? Karena kerabotan tua dan ketutup daging, jadi nggak bisa penetrasi. Ya bagaimana mau punya anak masuk aja kagak? Assalamualaikum doang, nggak bisa masuk. Nah ini itu artinya kita tuh boleh melihat, tapi kalau memang tujuannya untuk nambah pengetahuan atau untuk apa? Untuk tambah hikmah. Jadi kita pergi kemana-mana, boleh nggak Ustadz pergi ke Bali? Ya boleh, lihat sunset, tapi jangan lihat yang telanjang. Masya Allah, bukan main perempuan. Nah kalau tujuannya untuk begitu tambah sabar. Kalau tujuan untuk maksiat ya jangan. Jadi bukan hanya ke Bali saja, kemana saja. Ya, kita pergi ke mall, jalan-jalan. Pak Haji Sarawi perlu tuh hiburan ke mall. Jalan-jalan iktibar. Sama Masya Allah, manusia banyak banget, Masya Allah. Perempuan cakep-cakep, ngapa gua kawinnya dulu. Coba kalau kawinnya sekarang, tuh perempuan Masya Allah banyak banget, cakep-cakep. Nah itu yang begitu-begitu kalau memang tujuannya untuk iktibar, tambah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tambah nggak benar ya jangan. Ya, seperti Gus Miftah, itu kan dakwahnya kemana? Ya dakwahnya ke clubbing, dakwahnya ke tempat pelacuran. Untuk apa? Ngajak mereka beriman. Sebab bagaimanapun manusia itu pasti ada titik jenuhnya. Dia ahli maksiat pasti akan ketemu titik jenuh. Nah orang yang seperti ini harus diajak, dientasin. Lama-lama ya orang payu karena udah tua. Nah, perlu apa ya? Kasih bimbingan rohani atau tobat kepada Allah. Selama masih hidup, pintu tobat selalu terbuka. Nah, kalau kita yang nggak kuat begitu, jangan nyemplung ke situ. Bisa berabe, bisa nggak pulang-pulang. Yang pengajian di mana di sana kagak pulang. Nah, ini yang bahaya. Iwadha ma taqulu hadhil mir'atu sadiat kul aini biha ramadun.
Iwadha ma taqul, sebagai ganti ma taqul, apa yang kamu katakan, hadhil mir'atu sadiat, kaca ini kotor. Sehingga kita kan kalau bercermin supaya gambar kita itu, pantulan cermin itu bagus, cermin itu harus digosok. Jangan sampai ada debunya, ada jamurnya, digosok. Jadi kita ngacanya enak. Nah kalau kacanya itu berek, di situ ada kotoran, kita ngaca nggak rapi-rapi. Nah begitu juga hati kita tuh. Kamu jangan berkata kaca cermin ini kotor, sodiat. Kul, tapi katakanlah aini biha Ramadan. Aini, mataku, biha, padanya Ramadan, ada penyakit. Jadi bukan karena cermin yang kotor, tapi apa, mata saya yang sakit, dia nggak bisa ngelihat secara jernih. Kalau kita matanya belek kan, kita ngelihat sesuatu nggak jelas, itu buram. Nah, jangan salahin cerminnya, seperti pepatah buruk muka cermin dibelah. Bukan itu. Jadi matanya yang memang sakit sehingga memandang sesuatu nggak bagus. Bukan cerminnya yang disalahin. Ya. Iwadha ma taqulu sodiat al-hadhil mir'atu sodiat, bukan mar'ah, mir'ah. Kalau mar'ah perempuan, mir'ah itu cermin. Sodiat kotor, balkul, tetapi katakan aini biha Ramadan. Yakunu bika hubur riyasati, maksudnya apa nih? Kok kenapa kita memandang sesuatu tuh suka nyalain, ini salah, ini salah, ini salah, salah. Emang terus kalau kita yang mimpin jadi benar? Ya enggak juga. Para kritisi, orang yang mengkritisi pemerintahan, mengkritisi macam-macam. Terus kalau lu jadi pimpinan, jadi presiden, jadi benar? Ya belum tentu juga. Kita hanya bisa komen. Untuk diserahin ya belum tentu. Maksudnya begini nih, ketika kita melihat sesuatu nggak beres, jangan nyalahin sesuatunya. Tapi kalau memang mata kita itu nggak benar, nggak bagus, sehingga yakunu bika hubur riyasat, ternyata pada dirimu hubur riyasati, ada mencintai riyasah, kekuasaan, waljah, pangkat, wa ghairi ma, dan selainnya. Jadi memang karena kita itu kepengen jadi berambisi terhadap sesuatu, kekuasaan, sehingga kita mengkritisinya terus, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Nah, tujuannya apa? Supaya orang-orang yang mendukung sesuatu akhirnya berbalik dukungannya kepada, kenapa? Dia punya pandangan bagus, punya ide bagus. Tapi dikasih kekuasaan apakah jadi bagus? Ya belum tentu. Karena boleh jadi tantangannya makin besar. Saya yakin semua presiden di Indonesia itu nggak ada yang niatnya jelek, semuanya bagus, semuanya bagus, nggak mungkin. Tapi kenapa? Itu tadi tantangannya luar biasa. Nah kita sebagai orang yang ini ya komentar dan seterusnya. Ternyata bukan barangnya itu jelek, tapi karena memang kitanya itu yang jelek. Kita malah punya ambisi untuk menguasainya, sehingga kita komennya gak bagus. Wa taqulu asy-syaikhu ma yajzubu qulubana. Kamu mengatakan asy-syaikhu, seorang syekh, jadi guru spiritual. Gampangnya itu mursyid thariqah. Guru spiritual, mursyid thariqah, ma yajzibu qulubana, dia tidak bisa menarik hati kami. Artinya nasihat-nasihat, ajakan-ajakan untuk merenung, untuk ma'rifat kepada Allah enggak bisa menyentuh hati saya. Omongan syekh itu enggak bisa menyentuh hati saya. Bukan omongan syekh itu yang salah. Ya. Kul, katakan al-aiku minni, al-aiku, halangan itu minni, ada pada diri saya, yang menghalangi saya untuk membuka hati, bisa tertarik dengan omongan syekh, itu di dalam hati saya ada penghalangnya. Bukan omongannya syekh itu enggak benar, bukan. Lau ista'tadta fi awal yaumin lama ihtajta ila huduri majlisi sanid. Lau ista'tadta, seandainya kamu mempersiapkan diri fi awal yaumin, di awal hari, di pagi hari. Seandainya di pagi hari kamu sudah mempersiapkan diri untuk apa? Untuk
membuka hatimu, yang membersihkan hatimu, ilama ihtajta, maka kamu tidak akan butuh ila huduri majlisin sanin, hadir di majlis yang kedua. Cukup yang pertama saja. Ketika bertemu dengan syekh, kita sudah mempersiapkan sejak pagi-pagi sekali, kemudian kita hadir di majlisnya syekh, mengajak kita untuk ma'rifat kepada Allah, kita akan terbuka hatinya. Tidak perlu lagi hadir di majlis yang kedua. Nah, kok sampai kita hadir di majlis-majlis barangkali banyak sekali, belum juga tersentuh. Wa inna ma ihtajta ila tikrarin, wa inna ma ihtajna, kalau begitu kamu membutuhkan ila tikrar, untuk berulang-ulang. Ya, ulang-ulang sinau, ulang-ulang hadir, mengulang-ulang membaca. Kenapa kok harus mengulang-ulang? Liquwati sada'i qalbika, karena begitu kuatnya karat di dalam hatimu, hatta takuna likul jasan soklatun alaika, sehingga setiap majelis itu menjadi soklah, bening, mencorong alaika untukmu. Jadi pembersih, setiap majelis itu membersihkan hati kita sehingga hati kita menjadi jernih, terang, dan hilang dari kotorannya. Alaika bil hawalati ala jamulaka watruk man la yasatu ayyan fa ghairihi in qad iyasaka anil minal khalqi wallahu alam bisawab. Demikian Bapak Ibu Saudara kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hanadan thayyiban barakan fih. Hamdan yafi na'amuhu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli halin. A'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina istami'ul qawla fattabi'na ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.